Perkenalkan, nama saya Daniel Suharmata, NIM 0438896653, Prodi Sistem Informasi, saya dari UPBJJ UT Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas praktikum 2 mata kuliah MSIM 4404, keamanan jaringan. Adapun pada tugas praktikum kali ini adalah melakukan praktikum yang pertama pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Yang kedua, pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Yang pertama, kita masuk yang pertama, konfigurasi NAT overload. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu perangkat lunak pakai tracer. Ini sudah ada perangkat lunak pakai tracer dan file bahan praktik. Nah, PKT file PKT, oke. Ini dia. Setelah itu dalam pelaksanaannya praktikum ini akan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan percobaan, dan yang ketiga tahap uji coba hasil konfigurasi NAT. Oke, yang pertama tahap persiapan, instalasi paket tracer sudah terinstall, buka file paket tracer nat.pkt sudah terbuka, kemudian pelajari topologinya, kemudian masukkan IP masing-masing perangkat dalam topologi sudah saya masukkan. Kemudian untuk yang selanjutnya, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Oke, selanjutnya melalui browser yang terdapat pada PC 0, akses web server http 192.168.20.5, kemudian tekan tombol go beberapa kali. Oke, kita masuk ke PC 0, masuk ke desktop, web server, web browser 192.168.20.5. Oke, kemudian kita verifikasi atau menggunakan restart di command prompt yang terdapat di web server. Oke, start. Kita ulangi lagi dulu karena belum terbaca. Oke, kita verifikasi. Ini dia. Terlihat pada gambar web server telah diakses oleh host yang beralamat dari 192.168.30.5. Ini dia. Oke, selanjutnya melalui command prompt dari PC 4 kita akses FTP 192.168.20.6 ya, bukan 10. FTP 192.168.20.6. Oke, kita coba langsung net start saja dari FTP server. Net start. Oke, ini dia. Terlihat FTP server diakses oleh host yang beralamat dari 192.168.10.7. Oke, kondisi awal topologi tersebut, topologi ini adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.6. Yang kedua, semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Dan yang ketiga, web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Oke, untuk tahap selanjutnya itu tahap konfigurasi. Skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada R1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Poin A, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web
dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Kemudian B, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Kemudian kita konfigurasi R1 sebagai berikut. Oke, kita masuk ke konfigurasi R1-nya. Oke, untuk konfigurasinya sebelumnya sudah saya buat untuk mempercepat waktu. Bentar. Oke, ini dia, langsung di copy paste saja. R1. Oke, paste. Oke, sudah. Untuk tahap konfigurasi, selanjutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini kita melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Menguji konfigurasi ini ya. Pertama, melalui browser yang terdapat PC 0, PC 3, PC 4 kita akses web server 192.168.20.5, kemudian tekan go beberapa kali. Yang pertama dari PC 0 dulu. Kita net start di web server. Oke, ini dia. Kemudian dari PC PC3 ya, PC3. Web browser dulu. Oke, 192.168 titik 20.5. Oke, kita tunggu beberapa kali, kemudian kita verifikasi dulu server. Ya, sekali lagi dari PC 4. Ini web browser. Ya. 192.168.20.5. Oke, kita tunggu beberapa kali, kemudian kita verifikasi kembali. Oke, berikut hasilnya. Jadi terlihat web server masih mengenal alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0. Ini dia ya, 30.0 tadi, ini dia. Namun jika mengakses web server yang berasal dari host 192.168.10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Ini dia. Oke, untuk selanjutnya proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 menggunakan perintah show IP NAT trans. Perintah saja. Saja dulu. Show IP NAT trans. Oke, ini dia hasil verifikasinya. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap FTP. Oke, yang pertama kita dari PC 1 aja. FTP. Masuk ke desktop. Kita masuk ke desktop. FTP 192.168.20.6 ya. Oke, kita verifikasi. Ini dia.
Ini dia ya, IP-nya yang pertama 30.6 tadi, oke. Kemudian dari PC2 kita coba TP juga dia. FTP 192.168.20.6. Coba kita verifikasi juga lagi. Nah, ini dia. Tadi 4 ROM-nya ini. Kita coba kembali dari PC4 ya. Oke, ini dia kira-kira hasilnya. Jadi ini tadi verifikasi terakhir kita. Yang pertama dari PC1 yang beralamat di 192.168 tetap dibaca ya untuk IP-nya 192.168. Sedangkan dari host yang 192.168 yang contohnya tadi PC2 itu beralamat berapa? PC2 alamatnya tadi 10.5, namun hasil dari verifikasinya dibaca 192.168.50.1. Demikian untuk tugas yang pertama, yaitu konfigurasi NAT overload. Yang selanjutnya adalah praktikum konfigurasi VPN site to site. Untuk konfigurasi VPN site to site, beberapa hal yang perlu disiapkan lah, yang tentunya perangkat lunak pakai tracer, kemudian file bahan IPsec site to site.pkt yang sudah disiapkan. Ini kita buka saja file, sudah saya siapkan juga ya. Terbuka, ini dia untuk filenya. Kemudian dalam pelaksanaan praktikum ini akan melalui beberapa tahapan yang terdiri tahap persiapan, tahap percobaan, dan tahap uji coba hasil konfigurasi. Pertama, tahap persiapan, kita install, sudah, kita buka file packet tracer-nya, sudah juga. Kemudian kita belajar topologinya, sudah, dan berdasarkan alamat IP di interface sudah saya masukkan. Dan poin E, pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10.0/24 dan 172.16.20.0/24 sebagai jalur publik, dan dua jaringan lainnya 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24 sebagai jalur privat. Kemudian kita pastikan PC0 dan PC1 terhubung menggunakan ping. Coba untuk PC0, PC1 20.10 ya. Ping 92.20 8.20.1. Oke, sudah connect. Dulu ya. Bentar, oke, sudah connect ya. Oke, sudah connect. Oke,
Yang kedua, tahap pelaksanaan percobaan. Pada tahap ini kita akan mengkonfigurasi IPsec. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada router 1 dan 2 dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Oke, untuk perintahnya sudah saya buat juga. Coba lagi langsung. Ini untuk perintahnya sudah. Dari sini aja. Copy. Ini dari router 1 ya. Oke. Ntar. Kita coba dari router 3 saja dulu. Salah. Oke. Oke, kita paste saja. Router 1 coba kita ulangi saja. Ini dia. Baru kita masuk ke ini lisensi bot modul. Aduh. Router 1 saja. Yes. Kemudian setelah itu N, kemudian copy running config config startup config. Oke, kemudian N harus reload ya harusnya. Kita coba masuk ke router 2 saja dulu. Coba setting tadi, masuk ke config terminal, kemudian kita copy
kemudian kita paste, enter, yes, baru n, copy, running config, start up config, oke, reload. Oke, untuk router 2 sudah selesai. Kembali ke router 1 dulu, kita ulangi saja. Oke, ini dia. Setelah itu n, kita copy running, baru reload. Oke, kita masuk ke router 3. Router 3 config, kita masuk tadi, copy saja, paste, kemudian n, copy, running, config, start up config, reload. Oke, untuk memastikan lisensi teknologi keamanan aktif, kita lakukan show version. Sama dari router 1 dulu aja. Enable show version. Show version. Oke, sudah ada ya. R1, kita ke R2. Show version. Version R2 juga sudah ada. Masuk ke R3. Show version. R3 sepertinya belum ada. Kita coba kembali untuk R3. Yang tadi config is ya, config t, kita paste saja, n, config, running, config, start up config, kemudian reload. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba enable, kita show version saja. Start. Show version. Ya udah nih, apa yang salah ya? Coba ulangi dulu. Config t, paste, udah, kemudian n, kemudian copy, running,
config startup config reload. Sepertinya tidak jalan ya. Oke, langsung aja dulu kita coba konfigurasi parameter di IP security untuk R1. Ini CLI-nya. Oke, kita konfigurasi dulu parameter di saat MP pas P1-nya. Oh, ini dulu kita identifikasi interesting traffic, yaitu pakai data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua pakai data yang berasal dari tadi IP 192.168.10.1 yaitu jaringan privat menuju ke jaringan 192.168.20.0 akan memicu terbentuknya VPN. Oke, coba masuk dulu. Oke, kita masukkan saja biar menghemat waktu. Oke, sudah. Selanjutnya itu tadi konfigurasi parameter ISAC MPP1. Langsung di copy saja. Untuk router 1. Router 1. Oke, sudah aktif di sini on. Kemudian untuk router 2 kita hampir sama juga. Kita copy aja langsung semua. Oke, tunggu ya. Untuk interface-nya ya, kita coba interface-nya. Interface serial berapa dia? Ini dia ya. 030 ya. Oke. Udah, langsung saja. Oke, sudah. Router 2. Selanjutnya kita coba kirim paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. PC0 ke PC1 menggunakan ping. Tunggu sebentar. Ini ya. Oke. Selanjutnya adalah kita verifikasi paket terkirim secara transkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec. Coba kita masuk lagi ke satu aja dulu. Show crypto IPsec.
Kita exit ada dulu. Exit lagi. So crypto IP. Ini dia paketnya. Sudah berjalan. Ini memperlihatkan jumlah paket yang dikirim dan terenkripsi. Demikian untuk praktikum 2 mata kuliah MC44 keamanan jaringan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.